with the cataclysm raining down, inside's crying, save me now. You were there impossibly alone. Do you feel cold and lost in desperation? You build up hope, but failure's all you've known. Remember all the sadness and frustration, and let it go. Let it go. And in a burst of light that blinded every angel, as if the sky had blown the heavens into stars. We felt the gravity of tempered grace falling into empty space. No one there to catch you in their arms. Do you feel cold and lost in desperation? You build up hope, but failure's all you've known. Remember all the sadness and frustration, and let it go. Let it go. Do you feel cold and lost in desperation? You build up hope, but failure's all you've known. Remember all the sadness and frustration, and let it go. Let it go. When you were standing in the wake of devastation, when you were waiting on the edge of the unknown, and with
a cataclysm raining down. Inside's crying, save me now. You were there, impossibly alone. Do you feel cold and lost in desperation? You build up hope, but failure's all you've known. Remember all the sadness and frustration. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, Bapak Ibu orang tua wali kelas 10 fase E, serta tamu undangan dari tim Matahari Global Edu, pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Giri Maulana, dan anak-anak hebat, anak-anak soleh-solehah kelas 10 fase E. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul secara luring maupun daring dalam keadaan sehat walafiat dalam acara program launching dan sosialisasi double track ke Jerman. Program ini merupakan program kerjasama antara SMA Muhammadiyah II Yogyakarta bersama Matahari Global Edu dan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non-Formal Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bapak, Ibu, dan Anda semua, acara hari ini merupakan momentum penting dari sekolah sebagai upaya membuka peluang baru bagi generasi muda Indonesia. Melalui program double track ke Jerman, diharapkan Ananda semua memiliki kompetensi yang unggul dan siap bersaing di dunia internasional. Perkenalkan, saya Ningrum Harjianti, selaku pembawa acara yang akan membersamai Bapak, Ibu, dan Ananda pada pagi menjelang siang ini. Adapun rangkaian acaranya yakni yang pertama, pembukaan, kemudian sambutan Kepala SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, sosialisasi, tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya yakni sambutan Kepala SMA Muhammadiyah II Yogyakarta kepada Ibu Hajah Retno Sumirat, SPD MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati perwakilan dari tim Matahari Global Edu, pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Giri Maulana. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa, fase E, kelas 10 SMA Muhammadiyah II Yogyakarta. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru pendamping dari kegiatan launching dan sosialisasi program double track ke Jerman di SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, beserta Ananda, putra putri hebat dan solehah, tentunya dari fase E1 hingga E10.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini Ananda semua mengikuti pembelajaran di luar mata pelajaran, tetapi ini termasuk pembelajaran yang nantinya memberikan bekal kepada Ananda untuk memiliki wawasan yang lebih terbuka, pandangan yang lebih banyak lagi mengenai lanjut studi yang nantinya insya Allah akan Ananda tempuh setelah belajar di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta ini. Salawat salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda yang berbahagia, bisa kita kerjasama bergantian bicaranya? Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini Ananda memiliki kesempatan dengan didampingi Bapak Ibu orang tua secara daring untuk belajar dan menggali wawasan bagaimana menyiapkan studi lanjut nantinya dan program double track ke Jerman ini merupakan kerjasama SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta bersama Matahari Global Edu dan juga tentunya merupakan support dari Majelis Pendidikan Dikdasmen dan PNF PP Muhammadiyah. Program yang bagus ini sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu terwujudnya generasi muslim berkualitas dan sampai ke berdaya saing global. Nah, ini merupakan bukti nyata bahwa kami terus berkomitmen menyiapkan seluruh peserta didik untuk studi lanjut tidak hanya di dalam, melainkan juga di luar negeri. Tentunya kami sangat berharap Ananda semua bisa memanfaatkan peluang atau kesempatan mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Tadi sudah ditampilkan beberapa saudara kita dari wilayah lain yang sudah merasakan keberhasilan tentunya bisa berada di Jerman untuk mengikuti kuliah. Nah, seperti yang kita akan simak nanti, Ananda semuanya, bahwa SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta itu sangat support dan selalu berharap Ananda nantinya memiliki ketertarikan dari program yang akan disosialisasikan ini, yaitu double track. Mengapa dikatakan double track? Karena Ananda tidak hanya berkesempatan untuk kuliah, tetapi di dalam program ini kesempatan kuliah vokasi sekaligus training industri itu akan Ananda peroleh. Jadi pengalamannya belajar iya, dapat duit juga iya. Menarik banget ya. Kalaupun diputar waktu itu bisa, Bu Retno, Ibu, Bapak yang lain itu pengen muda lagi seperti kalian, bisa kuliah kerja duitnya akeh. Tambah pinter di luar negeri lagi. Ya, jadi dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun, ijazah diperoleh, sertifikat training didapatkan, gaji sudah dirasakan. Pengalaman-pengalaman yang belum tentu datang kepada orang lain itu bisa Ananda siapkan dari sekarang ini. Untuk itu kami serahkan sepenuhnya sosialisasi program double track ini kepada seluruh tim yang bekerja sama dengan Matahari Global Edu untuk memahamkan Ananda semua agar bisa mempersiapkan sejak dini bagaimana nanti pilihan studi lanjut setelah belajar di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta ini. Sekali lagi, sekolah sangat support dengan pilihan masing-masing anak nantinya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan.
tetap selalu semangat mengikuti kegiatan sosialisasi, karena begitu Anda tertarik maka Anda akan memperjuangkannya untuk meraih impian tersebut. Demikian, nasrum minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang penuh inspiratif ini. Bisa kita simak baik-baik ya, bahwa ternyata program Double Track ke Jerman bisa melahirkan orang-orang yang sukses, baik itu secara akademik, kemudian bisa meningkatkan skill, vokasi, dan maupun kejuruannya. Nah, kemudian tibalah saatnya kita memasuki acara inti, yakni sosialisasi program Double Track ke Jerman, yang akan disampaikan oleh Bapak Giri Maulana dari Tim Matahari Global Edu, pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mari kita semua, anak-anak, kita simak baik-baik penjelasan dari Bapak Giri Maulana mengenai program Double Track ke Jerman. Kepada Bapak Giri Maulana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik Soehardi, Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PP Muhammadiyah, mengucapkan selamat atas dibukanya Matahari Global Edu yang merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah yang membidangi kerjasama luar negeri untuk berbagai kegiatan yang terkait dengan pendidikan, baik itu pengiriman siswa ke luar negeri, program student exchange, program double track, dan juga program Ausbildung, merupakan kerjasama dengan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan PNF PP Muhammadiyah dengan Global Katalis langsung dari Jerman. Oleh karena itu, mari para alumni maupun anak-anakku sekalian dari Sekolah Madrasah Muhammadiyah untuk bersama-sama meningkatkan prestasi, meningkatkan kemampuan kalian untuk bisa melanjutkan pendidikan, salah satunya di Jerman, yang punya kualitas yang bagus untuk masa depan kalian semua. Semoga sukses, dan mari kita siapkan anak-anak kita untuk menjadi generasi emas tahun 2045. Sukses selalu. Nasrun minallah wa fathun qarib. Bapak Siril Mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Suroyo, Direktur Matahari Global Edu, yang merupakan salah satu lembaga eksekutor daripada Majelis Dasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kami sampaikan bahwa MGA atau Matahari Global Edu merupakan salah satu lembaga yang bertugas untuk mengeksekusi berbagai kerjasama yang dilakukan oleh Majelis Dasmen PNF PP Muhammadiyah, khususnya kerjasama yang berkaitan dengan kerjasama internasional. Salah satu program MGA adalah program Double Track, yang merupakan program kerjasama antara Muhammadiyah, ya, Majelis Dasmen PP Muhammadiyah dengan pemerintah Jerman, dalam hal ini berbagai perusahaan-perusahaan yang ada di Jerman. Salah satu program Double Track adalah bagaimana kita mempersiapkan para siswa-siswi lulusan SMA, SMK, MA Muhammadiyah untuk bisa belajar sekaligus melaksanakan training dengan berbagai perusahaan yang ada di Jerman. Beberapa keuntungan yang bisa diperoleh
dalam program double track ini. Yang pertama adalah anak akan mendapatkan ilmu melalui training yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Jerman. Yang kedua, anak-anak kita juga bisa mendapatkan insentif dari beberapa program ini yang tentunya dapat digunakan untuk kesejahteraan anak-anak kita. Dan yang ketiga tentunya adalah anak-anak juga bisa melaksanakan studi dan memperoleh gelar sarjana S1 yang merupakan keunggulan dari berbagai dari program double track ini. Selain itu, kita juga memiliki program studium, di mana dalam program studium ini anak-anak kita bisa melanjutkan studi di luar negeri, khususnya di Jerman dan juga berbagai negara yang ada di Eropa maupun di belahan bumi yang sudah kerjasama dengan Majelis Dasmen PNFPP Muhammadiyah. Untuk itu, bagi para siswa dan juga seluruh alumni SMA, SMK, MA Muhammadiyah Indonesia, mari bergabung untuk mengikuti berbagai kerjasama dan juga berbagai program yang diselenggarakan oleh Matahari Global Edu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terus kita meningkatkan kualitas anak didik menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, selamat datang di dalam sesi penjelasan informasi mengenai Double Track Program. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Saya adalah Direktur Pendidikan Internasional di Matahari Global Edu atau MGE. Background pendidikan saya setelah selesai dari SMA Taruna Nusantara, angkatan ke-7 atau angkatan pertama putri, saya melanjutkan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran UGM dan S2 di Fakultas Kedokteran UI sebelum kemudian belajar ke Amerika di Swanson School of Engineering, dan terakhir pendidikan saya diselesaikan atau saya tamatkan dari International MBA di Hochschule Furtwangen di Jerman. Bapak Ibu sekalian, program Double Track yang akan Anda lihat informasinya ini sudah mendapatkan sambutan yang sangat hangat dari masyarakat Jerman. Bisa dilihat bahwa di berbagai koran, di berbagai publikasi, khalayak Jerman atau publik Jerman menyambut dengan baik kedatangan siswa-siswa Double Track dari Indonesia. Double Track Program adalah sebuah program di mana para pesertanya melakukan dua hal secara sekaligus bersamaan. Yang pertama atau track pertama adalah Ausbildung di Jerman, sedangkan track yang kedua adalah kuliah S1 dengan universitas yang berada di Indonesia ketika siswa sudah berada di Jerman. Diharapkan ketika lulus dari program Double Track ini, siswa dapat memilih kemana dia akan melanjutkan. Dia bisa memilih untuk melanjutkan ke jalur vocational, yaitu menjadi Meister, level Meister, ataupun bisa melanjutkan ke level akademik yang lebih tinggi, yaitu jenjang Master atau S2. Baik, kita mulai dari penjelasan track yang pertama, yaitu Ausbildung. Hadirin sekalian, Ausbildung adalah program pendidikan bagian dari sistem pendidikan formal di Jerman. Dalam Ausbildung, siswa melakukan praktek industri dan belajar di kampus kuliah vokasi. Lamanya adalah 3 tahun, dan yang perlu kami tekankan adalah bahwa program ini bukanlah program magang dan bukan program ketenagakerjaan. Ausbildung adalah bagian dari sistem pendidikan formal di Jerman, diatur secara tegas dengan Berufsbildungsgesetz atau Undang-Undang Pendidikan Jerman. Sehingga Ausbildung adalah program pendidikan, bukan ketenagakerjaan. Mohon untuk bisa dipahami. Contoh-contoh bidang yang bisa diikuti oleh siswa ada banyak, ada ratusan. Bapak Ibu sekalian, saya hanya mencuplik dan membagi menjadi dua slide. Yang pertama adalah slide bidang jasa krusial. Ini mencakup berbagai bidang yang kita juga kenal di Indonesia ya, dari mulai gastronomi sampai ke perawatan sampai ke seperti early childhood education ya, itu juga ada dan bisa dimasuki oleh siswa-siswa Indonesia. Contoh bidang kedua adalah bidang teknik.
Dan ya kalau dilihat juga sama kurang lebih seperti di Indonesia, teknik-teknik yang tersedia di sini yang bisa dipelajari ya kurang lebih sama juga seperti yang di Indonesia. Mungkin kalau ada yang berbeda misalnya adalah yang khas untuk negara 4 musim seperti teknik pemanas dan insulasi bangunan. Baik, jadi itu untuk track yang pertama yaitu Ausbildung. Untuk ikut dalam program Ausbildung ini, Bapak Ibu sekalian, yang dibutuhkan adalah siswa kita harus sudah lulus SMA atau SMK dan memiliki kemampuan bahasa Jerman minimal di level B1. Dan menariknya, untuk berpartisipasi atau untuk mendaftar di berbagai program ini tidak dibutuhkan pengetahuan awal. Artinya, kalau putra-putri atau siswa-siswi Bapak Ibu sekalian berasal dari jurusan IPS, kemudian ingin melamar Ausbildung di perawatan, di bidang keperawatan itu diperbolehkan. Atau sebaliknya, siswa-siswi Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu berasal dari contohnya SMK Teknik Mesin, kemudian ingin masuk ke jurusan astronomi, itu pun boleh. Jadi lintas jurusan, menyeberang jurusan juga diperbolehkan. Nah, itu track yang pertama, Bapak Ibu. Sekarang kita memasuki track yang kedua, yaitu kuliah dengan universitas yang ada di Indonesia. Jadi seperti ini kira-kira teknis pelaksanaannya. Yang pertama, setelah siswa diterima atau melaksanakan Ausbildung di bidang tertentu, maka dengan dasar dari bidang yang dilakukan selama Ausbildung inilah kemudian jurusan S1-nya ditentukan. Ada 3 jurusan besar di dalam program double track ini. Yang pertama, untuk mereka yang melakukan Ausbildung di bidang teknik, maka mereka akan melakukan perkuliahan di jurusan teknik industri. Kemudian, untuk mereka yang melakukan Ausbildung di bidang keperawatan, maka mereka akan kuliah S1 keperawatan. Sedangkan sisanya, bidang Ausbildung apapun yang mereka lakukan yang bukan teknik dan bukan keperawatan, maka nanti akan berkuliah di jurusan manajemen. Karena ini adalah program pendidikan sarjana, maka ketika siswa lulus, mereka akan lulus sebagai sarjana S1. Kemudian proses ini dilakukan secara paralel dengan program Ausbildung yang mereka lakukan di Jerman. Untuk teknisnya sendiri, melalui proses RPL atau rekognisi pembelajaran lampau, bisa dilakukan secara kuliah online, offline maupun hybrid, dan proses wisudanya atau kelulusannya dilakukan di Jerman. Jadi keuntungannya kalau siswa melakukan program double track ini Bapak Ibu, yang pertama siswa melakukan 2 hal secara bersamaan dan di ujungnya siswa akan mendapatkan gelar S1 dari universitas yang ada di Indonesia dan dia akan mendapatkan ijazah profesi ketika menyelesaikan Ausbildung di Jerman. Kemudian secara waktu sangat efisien karena 2 hal ini dilakukan secara bersamaan dengan biaya yang sangat terjangkau karena selama siswa mengikuti Ausbildung, siswa tidak perlu membayar uang kuliah, justru mereka akan mendapatkan insentif dari training industrinya. Dan insentif ini sangat cukup untuk hidup sebagai gambaran. Untuk biaya hidup bulanan standar mahasiswa single itu berkisar antara 10 sampai 12 juta rupiah per bulan dan insentif yang mereka dapatkan kira-kira sekitar 20 juta per bulan dan ini akan meningkat setiap tahunnya karena memang seperti itulah diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Ausbildung di Jerman. Kemudian ketika mereka menjalankan Ausbildung, mereka juga telah berada di lingkungan internasional, terbiasa bekerja dengan orang-orang dari background internasional, dan peluangnya sendiri sangat besar karena Jerman saat ini posisinya kekurangan tenaga kerja profesional dan nanti pada saat tahun 2035 saat para baby boomers pensiun, Jerman akan kehilangan sekitar 7 juta tenaga kerja profesional yang merupakan masalah besar bagi sebuah negara yang jumlah penduduknya hanya 83 juta ya. Jadi peluangnya sangat besar. Baik itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kasyarno Magister Humaniora, Wakil Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Non-Formal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta mantan Rektor Unis Ahmad Dahlan di Yogyakarta periode 2007 hingga 2019. Alhamdulillah,
Saya sangat bersyukur dan bangga bahwa Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki kerjasama atau MOU dengan Global Catalyst Jerman yang salah satu programnya mengantarkan para siswa-siswi SMA, SMK, dan MA untuk studi di luar negeri. Program ini disebut dengan Double Track Jerman, yakni program pendidikan vokasi atau Ausbildung yang digabungkan dengan kuliah sarjana S1 di Indonesia, sehingga pesertanya setelah lulus akan mendapatkan ijazah S1 atau sarjana dan sertifikat profesional dari Ausbildung Jerman. Oleh karena itu, program ini tentu merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi para siswa-siswi SMA, SMK, dan MA, karena akan diantarkan kesuksesannya di masa depan. Di Jerman, dalam program ini, para siswa akan mendapatkan pendidikan vokasi selama 2 hari dan praktek industri 3 hari setiap minggu selama 2-3 tahun. Teori dan praktek selama studi di Jerman, yaitu 2-3 tahun itu akan diakui oleh perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki kerjasama dengan program ini. Bahkan setelah itu, para siswa yang sudah lulus bisa lanjut studi S2 secara gratis atau bahkan bekerja di Jerman yang kesempatannya sangat besar, bahkan ditambah dengan gaji yang sangat menggiurkan. Saat ini, Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menunjuk Satgas yang diberi nama Matahari Global Edu, yang diberi tugas untuk mengelola program ini dan mempersiapkan para peserta didik atau siswa, siswi SMA, SMK, dan MA untuk menuju Jerman. Maka segeralah daftarkan diri Anda di Matahari Global Edu sebagai peserta program Double Track Jerman ini, sehingga Anda dapat memanfaatkan kesempatan yang sangat menjanjikan masa depan Anda. Selamat bergabung, semoga Anda sukses bersama MGE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You were standing in the wake of devastation, when you were waiting on the edge of the unknown, and with the cataclysm raining down, insides crying, save me now. You were there
possibly alone. Do you feel cold and lost in desperation? You build up hope, but failure's all you've known. Remember all the sadness and frustration, and let it go. Let it go. Baik, terima kasih. Dari apa yang sudah dipaparkan, kita bisa mengambil beberapa poin penting bahwa program Matahari Global Edu, Satgas dari pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai program double track ke Jerman, ada beberapa ya tadi. Yang pertama akademik vokasi, oh ya, 2 hari. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya kita akan memasuki sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab yang akan dibersamai oleh Ibu Fatma Taufianti selaku Wakaur Bidang Humas dengan Ibu Dwi Jayanti selaku Guru Bimbingan dan Konseling. Kepada Ibu Fatma dan Ibu Dwi Jayanti kami persilakan. Untuk anak-anak yang ingin bertanya maupun orang tua, Bapak Ibu orang tua dan wali, kelas 10 yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom komentar maupun bisa angkat tangan. Silakan anak-anak yang ingin bertanya bisa angkat tangannya. Oke, baik. Sebelumnya akan diberikan pengarahan dari Ibu Dwi Jayanti. Terima kasih. Yuk, sebelum ada sesi tanya jawab, anak-anak tolong HP-nya disimpan dulu, jangan main game, jangan rame sendiri, biar tidak terulang pertanyaan yang sama. Tadi di kelas 3 sangat seru ya, banyak sekali yang tanya dari orang tua dan siswa mengenai program ini, jadi tolong anak-anak semua, kenapa kalian kelas 1 sudah diikutkan untuk mengikuti sosialisasi ini? Nanti kalian akan tahu kenapa dari kelas 1 seperti itu. Monggo Bu Dwi Jayanti. Ya, monggo. Anak-anak ada yang mau ditanyakan tentang program double track sekolah ke Jerman? Ya, kenapa kita bekerja sama dengan ini? Dasarnya adalah di Jerman itu eh, kurang mahasiswa. Kurang mahasiswa, terus penduduk Jerman itu ada 83 juta, yang seperti tadi dijelaskan Ibu Aini, dan akan kehilangan tenaga kerja sampai 2035 sebanyak sekitar 7 sampai 10 juta. Nah, jadi untuk peluang kuliah di Jerman dan bekerja di sana dengan gaji yang lumayan itu sangat besar. Tambahkan. Nah, kenapa disebut program double track? Nah, intinya adalah di situ. Kenapa ini disebut program double track ya? Tadi Bu Dr. Nurul Aini yang saat ini sedang di Jerman. Track yang pertama, kalian akan tetap mengikuti perkuliahan dan mendapatkan ijazah S1. Itu track yang pertama. Track yang kedua, kalian mendapatkan sertifikat profesi dari Jerman. Ya, intinya adalah itu. Jadi sekali kalian belajar, kalian dapat ijazah S1 dan kalian mendapatkan sertifikat profesi dari Jerman. Tadi juga sudah disampaikan, wisudanya di Jerman. Kemudian syarat-syaratnya apa saja? Kenapa kami dari kelas 1, kami sudah harus mengikuti sosialisasi ini? Bu Dwi Jayanti mungkin ada persyaratannya. Ya. Untuk
menuju ke kuliah ke Jerman itu yang paling sangat-sangat penting untuk dibutuhkan adalah bahasanya. Bahasanya adalah menggunakan bahasa Jerman. Nah, modal kalian itu yang pertama adalah bahasa Jerman. Nanti modal yang kedua baru kalian lulus SMA. Nah, program bahasa Jerman ini yang akan kalian tempuh itu sejumlah 1.800 jam. Nah, 1.800 jam itu bisa ditempuh dari kalian kelas 1. Nanti sampai naik kelas 2, naik kelas 3. Nah, setelah itu nanti kalian mengikuti program bahasa Jerman, itu nanti akan mengalami yang namanya level B1. Kalau kalian sudah level B1 di tingkat kalian kelas 12 sudah lulus, maka kalian siap untuk kuliah di Jerman. Kuliah di Jerman dengan mengikuti Ausbildung dan kuliah universitasnya dari Indonesia. Jadi kalian mendapatkan ijazah S1-nya dari Indonesia, ijazah profesinya double track, yang kedua dari Jerman. Ayo, ada yang ditanyain nggak ini? Sampai sini apakah ada yang bertanya Ayo, tentang nanti jadi menurut kami ini programnya sangat bagus ya. Biasanya kalau kalian bercita-cita untuk kuliah di luar negeri, kamu akan mencari ini caranya bagaimana, apakah ada yang mendampingi di sana. Nah, selama kalian mengikuti program double track, dari mulai persiapan, kemudian keberangkatan, persiapan itu termasuk dalam bahasa, kemudian keberangkatan, kemudian sampai kalian mau lanjut studi S2. Jadi di sana nanti kalau sudah kalian lulus untuk double track, nanti sangat besar peluangnya untuk mengikuti program master. Itu akan didampingi oleh MGE Dikdasmen PP Muhammadiyah. Karena kalau kalian lihat tayangan tadi, banyak siswa yang sudah mengikuti program ini dan saat ini mereka sedang menyelesaikan perkuliahan di Jerman. Nah, Ausbildung itu sendiri, dia adalah program profesi. Tadi disampaikan bahwa dalam 1 minggu ada 2 kali teori, kemudian 2 hari teori, dan 3 hari untuk praktek. Yang menentukan di perusahaan mana atau di rumah sakit atau instansi mana yang nanti kalian akan magang. Jadi Ausbildung itu ada juga yang program magangnya ya Bu ya. Nah, di program magang ini nanti mereka yang akan mencarikan sesuai dengan bidang perkuliahan yang kalian ambil. Nah, di program magang yang kalian ikuti di Jerman, kuliahnya tadi kelas 3 banyak yang tanya, kuliahnya bayar berapa Bu? Kuliahnya di sana gratis. Tetapi poin yang pertama adalah kalian harus lulus bahasa dengan tingkatnya adalah B1. Ya, 1.800 jam. Jadi hitungannya bukan berapa tahun, tidak, 1.800 jam. Untuk siswa yang kelas 12, yang saat ini tinggal sebentar lagi lulus, mereka nanti setelah ujian sekolah atau mungkin bisa jadi semester 2, akan memulai program bahasa Jerman dan bisa dalam 1 minggu, dalam 1 pekan, mereka akan mengikuti program bahasa lebih banyak lagi jamnya sehingga kalau sudah lulus B1, maka bisa diberangkatkan ke sana. Bisa jadi dalam saat ada 2 orang, satunya mengikuti program bahasa secara berbarengan, yang satunya bisa berangkat lebih dulu, yang satunya tidak. Karena yang satunya B1 bahasanya dia sudah lulus, tapi yang satunya belum. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama dari Bapak atau Ibu Rifit, nggih. Apakah bisa ambil S1 kedokteran di Indonesia, Bu? Terus kemudian yang kedua dari Bapak atau Ibu Harta Utama, mohon informasi daftar PTN dan PTS yang bekerja sama dengan program double track. Kemudian dari Ibu Tias Yulianti, apakah ada program persiapan khusus di SMA yang dirancang sekolah untuk menjaring siswa? Ya, ini menjawab pertanyaan dari Ibu Rifit, apakah bisa ambil S1 kedokteran di Indonesianya. Jadi nanti program Ausbildungnya ini dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok, yang pertama di bidang kesehatan, yang kedua di bidang teknik, yang ketiga di bidang manajemen. Jadi kalau misalnya S1 itu
kedokteran, nanti masuknya Ausbildungnya di bidang keperawatan. Seperti itu. Tapi nanti anak-anak diarahkan untuk ke Ausbildungnya dulu. Ausbildungnya setelah anak-anak itu Ausbildungnya memilih keperawatan, maka dia nanti S1-nya memilih kedokteran bisa. Itu untuk pertanyaan kedua dari Bapak Harta Utama, informasi daftar perguruan tinggi negeri dan PTS yang bekerja sama dengan program ini. Untuk perguruan tinggi negeri belum, tetapi ini kerjasamanya dengan Muhammadiyah, maka universitas yang bekerja sama dengan MGE ini Universitas Muhammadiyah. Yang pertama untuk Ausbildung keperawatan itu bekerja sama dengan Unisa Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Untuk Ausbildung yang teknik itu bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk Ausbildung yang bidang manajemen itu nanti bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Kupang, Universitas Muhammadiyah Cirebon, dan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Seperti itu. Yang ketiga, apakah ada program persiapan khusus di SMA yang dirancang untuk sekolah untuk menjaring siswa? Untuk menjaring siswa nanti kita pertama-tama setelah launching program ini kita akan membagikan Google Form. Google Form itu untuk menjaring siswa-siswi yang berminat melalui program ini. Setelah kita jaring anak-anak yang berminat untuk masuk ke program double track ini, maka kita akan ada semacam MOU atau kerjasama yang harus diketahui oleh orang tua dan siswa. Ada banyak berkasnya, ada sekitar 19 atau 20 lembar yang harus dipahami dan dibaca oleh orang tua dan siswa. Baru setelah itu anak-anak mengikuti tes bahasa Jerman yang diadakan kerjasama sekolah dengan MGE. Untuk bahasa Jermannya dilakukan di sekolah. Baik, saya tambahkan ini anak-anak semuanya yang masih memegang handphone, tolong ya, ini kelas 1 luar biasa. Oke. Mungkin kalian berpikir, saya masih kelas 1 gitu ya. Ya, jadi program ini tidak semua sekolah itu memiliki. Dari sekolah Muhammadiyah saja, kemarin yang diberikan kesempatan untuk mengikuti program double track adalah sekolah Muhammadiyah yang berkategori unggul. Ya. Jadi kesempatan ini khusus untuk salah satunya adalah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Untuk mengikuti program ini, nanti memperjelas, menambahkan yang disampaikan Bu Dwi Jayanti, apa yang harus kalian lakukan dari kelas 10? Kalau dari kelas 10, jalannya mungkin akan lebih, boleh dibilang lebih siap seperti itu. Yang pertama, nanti setelah launching dan sosialisasi pada pagi hari ini, siang hari ini, kita akan membagikan Google Form bagi siswa yang berminat untuk join dengan program double track, maka silakan nanti untuk mendaftar. Yang kedua, setelah kalian join, maka akan kami buat grup dan akan kami kumpulkan kembali siswa dan orang tua untuk memberikan penjelasan lebih lanjut termasuk. Yang pertama adalah siswa harus menandatangani MOU untuk mengikuti program bahasa dan program double track. Tadi sudah disampaikan lembarnya hampir sampai 20 lembar. Sangat detail karena kita mengikuti aturan yang ada di Jerman. Apa yang ada, poin-poin yang harus ada, itu semuanya detail akan disampaikan pada MOU. Seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari 300-an siswa? Ada, Mbak Bening? Saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau bertanya,
Kalau misalnya program pembelajaran bahasanya itu nanti gimana ya, Bu? Langsung saya jawab, belajar bahasanya di mana ya, Bu? Oke, oke. Semua proses pendaftaran, kemudian pelajaran bahasa Jermannya adalah di sekolah. Tetapi pengajarnya itu adalah dari MGE. Jadi kami dari sekolah diminta untuk menyiapkan istilahnya tempat tinggal dari pengajar dari MGE yang akan memberikan pelajaran bahasa Jerman di luar jam sekolah. Untuk berapa jamnya nanti kita akan sesuaikan. Kalau di kelas 10 mungkin nanti seminggu berapa kali seperti itu. Tapi kalau untuk kelas 12 karena mereka sudah studi lanjutnya lebih dekat, jamnya tentu akan lebih banyak. Jadi yang dihitung bukan berapa lamanya tetapi jumlah jamnya. Oke. Baik, Ibu, ada pertanyaan lanjutan dari orang tua? Untuk pilihan teknik jurusannya, ada teknik audio atau tidak? Kemudian, adakah bimbingan khusus jika mau berangkat? Apakah ada penentuan tempat sekolah vokasinya dilakukan oleh sekolah atau rekomendasi dari MGU sesuai minat siswa? Ya, menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu di Bangkara. Untuk teknik audio itu nanti tergabung dalam Ausbildung di bidang teknik. Ya. Jadi nanti setelah Ausbildungnya di bidang teknik jadi disesuaikan dengan S1-nya. Jadi kalau S1-nya jadi kalau Ausbildungnya anak-anak itu memilih teknik, maka kuliahnya S1-nya memilih teknik juga. Jadi nanti ketika Ausbildung itu ada semacam SKS tadi seperti dijelaskan Bu Fatma, 2 hari Ausbildung di Jerman, 2 hari teori, 3 harinya praktikum, itu setara dengan 100 SKS. Jika misalnya kuliah di jurusan teknik itu ada 144 SKS, maka 100-nya itu Ausbildung di Jerman dan 44 SKS-nya itu dilakukan secara online melalui perguruan tinggi yang kerjasama dengan MGE dari Indonesia. Jadi 2 macam, Ausbildung dan kuliah online dari perguruan tinggi di Indonesia. Yang berikutnya, apakah ada bimbingan khusus jika mau berangkat? Apakah untuk tempat sekolah vokasinya dilakukan oleh siswa atau rekomendasi dari MGE sesuai minat siswa? Nah, untuk tahap awal itu nanti tadi misalnya ada anak yang berminat untuk double track, maka anak-anak dibimbing dulu untuk bahasa Jerman dulu. Tapi dijelaskan Bu Fatma tadi kelas 1 misalnya karena masih banyak pelajarannya, seminggu sekali nanti akan diajari bahasa Jerman. Nah, bahasa itu yang ditempuh adalah 1.800 jam. Setelah 1.800 jam itu terpenuhi, nah 1.800 jam itu bisa ditempuh di Indonesia maupun di Jerman. Jadi setelah bahasa Jermannya mencapai level B1, itu kan ada level-levelnya. Mencapai level B1, anak itu setelah level B1 dan lulus dari kelas 3, lulus dari SMA, maka dia diberangkatkan untuk melakukan Ausbildung kuliah di Jerman. Nah, setelah B1, tapi kok jamnya belum 1.800 jam, maka jamnya dilanjutkan di Jerman. Menggunakan kuliah yang teori 2 jam tadi. 2 jam 2 hari. 2 hari di Jerman tadi. Nah, untuk penentuan tempat sekolahnya, itu ditentukan dari siswa sendiri. Misalnya siswa itu minatnya ke teknik ya, Ausbildungnya nanti ke teknik. Minatnya ke jurusan kesehatan ya, ke keperawatan. Kalau minatnya ke jurusan sosial, maka ke manajemen. Yang mencarikan universitasnya dari MGE. Tetapi untuk minat awalnya ke teknik, ke kesehatan atau ke sosial, manajemen, itu dari siswa sendiri. Tapi yang mengarahkan dari MGE-nya. Jadi nanti kalian di sana tidak terus tengok-tengok, bingung di Jerman gimana mau ngapain.
Itu tidak akan seperti itu karena akan didampingi dari MGE dari mulai awal kalian tiba di sana sampai misalnya kalian mau lanjut S2 pun masih didampingi. Ada yang tanya lagi kayaknya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu. Untuk pelatihan itu ada penambahan biayanya enggak? Adakah Ada penambahan biayanya? biayanya. Ini sama pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom ya. Berapa biayanya? Yang pertama, untuk biaya kuliahnya di sana gratis. Yang kedua, untuk siswa yang akan mendaftar, tolong dikondisikan dulu ya. Untuk siswa yang tertarik dan akan mendaftar, itu yang disiapkan oleh orang tua adalah biaya untuk kursus bahasanya. Kursus bahasanya, karena kita sudah kerjasama, itu 9,7 juta. Sampai selesai. Sampai selesai bahasa, kalian lulus B1 dan kalian berangkat. Kemudian bagaimana kalian setelah tinggal di sana? Yang disiapkan orang tua untuk tinggal di sana, persiapan pembiayaan hanya pada biaya hidup bulan pertama. 3 bulan pertama untuk tempat tinggal di Jerman itu sistemnya setiap 3 bulan, 3 bulan ya, istilahnya sewa tempat tinggal, itu akan dibantu dari MGE. Jadi namanya biaya kaution. Kaution itu adalah biaya sewa istilahnya apartemen atau kos yang ada di sana selama 3 bulan, nanti akan dibantu dari MGE. Kemudian nanti mahasiswa akan istilahnya mengganti biaya yang tadi dipinjamkan itu setelah mahasiswa itu menyelesaikan Ausbildung mungkin 1 bulan, karena dia sudah 1 bulan magang belajar. Kalau di Jerman itu magang itu dibayar anak-anak. Jadi kalian belajar vokasi, magang, di sana ada insentif, namanya adalah insentif. Tadi disampaikan Bu Nurul Aini, untuk insentif dari mahasiswa yang magang program Ausbildung, kisarannya adalah 20 juta per bulan, dan itu setiap tahun akan naik, karena mungkin tingkat pembelajarannya lebih sulit, seperti itu. Nah, nanti untuk biaya awal 3 bulan, itu nanti kalian bisa istilahnya mengganti dari insentif yang sudah kalian terima. Bahkan dari para siswa yang tadi ditayangkan, itu paling banyak tadi dari Temanggung ya, tadi banyak sekali dari Temanggung, dan kami sudah langsung berinteraksi dengan mereka secara online pada saat mereka mungkin belum lama ya Bu DJ. Kita sampai tanya tempat tinggalnya seperti apa, kita minta divideokan. Kemudian apakah bisa mandiri di sana secara finansial, mandiri iya, bahkan dari mereka yang sudah mengikuti program studi untuk Ausbildung ini, mereka setiap bulan ada yang membantu orang tuanya untuk pembiayaan, misalnya mengirimkan orang tuanya. Karena dengan insentif yang mereka terima dari magang, ya mereka kuliah kemudian ada magang, ternyata di Jerman ada insentif seperti itu. Untuk biaya hidup, bahkan bisa nabung seperti itu, ternyata mereka itu enjoy gitu loh. Mereka bisa menikmati itu, dan ada yang sudah mau merancang setelah itu dia mau masuk lanjut studi S2. Lebih mudah kalau mereka S1-nya sudah di sana untuk program Ausbildung. Seperti itu. Ini ada yang tanya nggak dari siswa selain 2 tadi? Ini orang tua banyak sekali yang bertanya ya anak-anak ya. Oke. Ya, menambahkan tentang pembiayaan, tadi yang 9,7 juta itu adalah biaya bahasa, kursus bahasanya saja. Nah, untuk ada biaya lagi yang perlu dipersiapkan orang tua adalah biaya buku-buku untuk kuliah, terus untuk ujian internal dan eksternal, biaya pembuatan paspor, biaya persiapan dokumen, biaya legalisir Kemenhumkam, biaya visa, biaya asuransi perjalanan dan tiket pesawat, serta biaya hidup bulan pertama.
Itu yang biaya yang disiapkan orang tua. Tetapi kalau untuk kuliahnya itu gratis. Ausbildungnya gratis. Jadi yang dipersiapkan orang tua itu, dan nanti tadi biaya kautionnya yang biaya sewa rumah 3 bulan itu nanti dipinjami dari MGE dan anak-anak bisa mengangsur biaya kaution itu tadi melalui insentif yang sudah diperoleh saat Ausbildung. Jadi nanti setelah bulan pertama kalian mendapatkan insentif. Ada yang mendapat yang dari pengalaman yang kemarin saat kita online dengan siswa sana itu insentifnya sekitar 20 juta dan itu bisa untuk biaya hidup, biaya ngirimin orang tua, biaya sewa untuk mencicil biaya kautionnya itu, biaya sewa rumahnya. Jadi selain kalian mendapatkan ilmunya, mendapatkan sertifikat Ausbildungnya, kalian mendapatkan ijazah S1 dari Indonesia, kalian juga mendapatkan itu uang saku dari insentif Ausbildung. Untuk daftar pilihan jurusannya itu nanti ditentukan setelah anak-anak mohon maaf yang jalan-jalan silahkan duduk kembali itu. Ya, untuk daftar pilihan jurusannya itu nanti anak-anak yang pertama dulu menentukan jurusan Ausbildungnya dulu. Jadi Ausbildung di sini ada 3 bidang. Ada 3 bidang di keperawatan, manajemen, dan teknik. Nah, setelah menentukan Ausbildungnya, nanti Ausbildungnya itu ditentukan dengan jurusan yang ketika saya mau kuliahnya mau di mana. Kalau pengennya kedokteran ya Ausbildungnya di keperawatan. Kalau pengen teknik mesin atau teknik industri ya Ausbildungnya di teknik. Kalau pengen kalau Ausbildungnya di manajemen maka kuliahnya ya di kayak akuntansi yang jurusan sosial. Boleh akuntansi, boleh hukum, yang atau psikologi itu masuknya nanti Ausbildungnya di manajemen. Jadi Ausbildungnya hanya dibagi menjadi 3 kelompok itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi dari para siswa. Kalau dari Bapak Ibu orang tua sangat antusias nih. Ini anak-anaknya antusias nggak ini? Oke, mungkin karena baru kalian kelas 1 ya, tidak ada bayangan bahwa biaya kuliah di Indonesia itu sangat mahal. Kalau dibandingkan di negara, bahkan di sana itu gratis ya. Kalau misalnya kalian betul-betul berminat untuk kuliah di luar negeri, yang dipikirkan adalah mungkin gimana sih caranya nanti kalau aku sudah sampai sana nanti gimana hidupnya seperti itu. Nah, di sini akan didampingi anak-anak didampingi dari MGE dan MGE ini kan ada para siswa yang sudah ada di sana. Jadi kakak-kakak yang sudah ada di sana pun akan mendampingi. Perlu kalian ketahui tidak hanya dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang saat ini mengadakan sosialisasi yang berkategori sebagai sekolah unggul, tetapi sekolah Muhammadiyah yang lain di seluruh Indonesia yang berkategori unggul yang mendapat kesempatan ini juga mengadakan sosialisasi untuk program double track ini. Seperti itu. Bu Dwi Jayanti akan menambahkan tadi. Ya, ada enggak yang ditanyakan lagi? Halo, ada yang ditanyakan lagi enggak? Ya. Ibu, saya izin bertanya, apa yang membuat program double track ke Jerman ini lebih unggul dibandingkan yang ada di dalam negeri? Izin bertanya, kira-kira ada apa nilai untuk apa batas? Ya nilai kita. Buat ngikutin program itu nanti bakalan ada seleksi khususnya gitu nggak, Bu? Oke, yang pertama tadi apakah yang membuat program ini unggul dibandingkan program yang lain? Terus kemudian yang kedua, adakah nilai pendukung
akademik dari siswa untuk mengikuti program ini. Terus kemudian yang ketiga, seleksi khususnya. Misalkan yang mendaftar 10, apakah 10-nya lolos semua atau bagaimana? Ya. Ya, Ibu jawab langsung ya. Untuk yang menjadi keunggulan program double track ini daripada kuliah di dalam negeri, kita ini double track ini dari dalam waktu yang sama, kita dapat mendapatkan ijazah S1 dan langsung mendapatkan sertifikat keahlian profesi langsung dari Jerman. Jadi kalau misalnya kalian kuliah sendiri S1 kan 4 tahun tuh. 4 tahun terus lanjut profesi. Profesi nanti bisa 2 tahun. Nah, jadi 6 tahun tuh untuk di Indonesia. Tetapi kalau yang ini kan double track itu bisa ditempuh dalam waktu yang sama. 4 tahun. 4 tahun tetapi langsung dapat dua ijazah S1 dan sertifikat profesi. Dan profesinya Jerman. Dan itu mungkin lebih diakui daripada profesi dari Indonesia. Itu keunggulannya. Mungkin terus kalau kita mencari lowongan pekerjaan dari ijazah S1 itu dan dilampiri dengan sertifikat profesi keahlian dari Jerman itu lebih menjual. Kalau mencari pekerjaan itu lebih unggul. Karena banyak di Indonesia kan lowongan kerja kecil tuh. Kalau di Jerman banyak, lebih banyak. Terus yang berikutnya ada nggak seleksi khusus? Seleksi khususnya itu tidak atau nilai-nilai tertentu ya Mbak ya? Nilai-nilai untuk bisa lolos ke double track ini. Itu tidak. Yang diutamakan adalah bahasanya. Bahasanya itu harus mencapai level B1. Itu saja. Sama yang kedua adalah kalian sudah lulus SMA. Kalau nggak lulus tapi udah level B1 juga nggak bisa. Jadi udah lulus SMA dan levelnya B1. Oke, saya tambahkan dari yang penjelasan Bu Dwi Jayanti tadi. Jadi pertama memang bahasa anak-anak semuanya, Jerman itu adalah bahasa. Jadi kalau kalian B1 sudah lulus, SMA sudah lulus, nah itu sudah bisa berangkat seperti itu. Kemudian yang keunggulan yang berikutnya adalah ada pendampingan sampai kalian mau lanjut studi di S2. Ya, itu kelebihan yang istilahnya kalian tidak dibiarkan begitu saja, tetapi ada pendampingan mulai dari program double track ini sampai dengan kalian studi S2. Ada pertanyaan dari orang tua, bagaimana jika di tengah jalan ternyata anak merasa tidak mampu dan berubah orientasi jurusan? Jadi untuk program Ausbildung, yang pertama satu bahasa itu tadi, kemudian untuk program Ausbildungnya, kalau memang jurusannya dari awal itu benar-benar harus dimatangkan. Kalau memang dia mengambil genrenya IPS, maka akan mengambilnya ya nanti di manajemen ya Bu ya. Psikologi atau manajemen atau akuntansi nanti di sana Ausbildungnya adalah di grade yang sama yaitu manajemen. Kemudian kalau di kesehatan itu ada kedokteran, gizi, keperawatan, nanti Ausbildungnya juga di keperawatan di sana. Nanti akan dicarikan yang serumpun seperti itu. Kemudian yang teknik apa saja akan masuk di Ausbildung, di teknik, di industrial engineering. Nilai sekolah itu syarat keduanya tadi adalah lulus SMA, berarti ada ijazah SMA, tetapi untuk nilai minimalnya tidak disampaikan ya. Jadi memang bahasa nomor 1, kemudian nanti baru kalian memilih program apa yang sesuai dengan minat bakat kalian. Jadi seleksinya adalah bahasa. Baik, ada yang tanya tambahan Bu. Ada lagi. Sertifikat B1 berlaku berapa lama untuk? Jadi mulai siswa ikut mendaftar di double track sampai nanti berangkat. Jadi kalau kelas perkiraannya nanti kelas 3 selesai Bapak Ibu. Jadi ini barengan lulus SMA, kemudian lulus dari B1. Kemudian nanti bahkan ini akan dilanjutkan lagi sampai B2 ya Bu ya. Dan B2 ini nanti pada saat sudah keberangkatan di sana. Seperti itu. Jadi nanti untuk yang siswa dari kelas 1 dan kelas 2
nanti waktunya sudah diperkirakan dia akan berangkat berbarengan dengan lulus SMA. Seperti itu. Keuntungannya yang kelas 1 dan 2 adalah seperti itu. Kalau kelas 3, mereka kan baru startnya sekarang, maka mungkin nanti agak mundur dari lulus SMA, masih ada bahasa yang belum selesai. Seperti itu. Tapi masih bisa dikejar. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari Ibu Fatma Taufianti dan juga Ibu Dwi Jayanti. Mungkin sementara informasi yang bisa kami berikan, nanti untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan di bagian humas ya. Oke, ada beberapa poin yang Ibu garis bawahi di sini bahwa ternyata program Double Track ke Jerman ini membawa keuntungan yang luar biasa untuk kalian khususnya, bahwa di sini kalian mendapatkan ilmu, kemudian ada insentif dari perusahaan yang kalian lakukan, entah itu di kesehatan, teknik maupun di manajemen, kemudian melanjutkan studi, mendapatkan gelar S1 dan juga sertifikat profesional. Oke? Baik, dengan berakhirnya acara ini sekaligus menjadi penanda dimulainya program Double Track ke Jerman. Semoga program ini menjadi ikhtiar bagi kita semua sebagai langkah awal menuju generasi muda Indonesia yang mampu berdaya saing internasional, kompeten, dan juga unggul. Saya, Ningrum Harjianti, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian acara ini. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.